Halo, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Imre Erungan, kembali dalam channel ini. Saya membagikan ayat-ayat Alkitab yang saya doakan, ayat-ayat Alkitab yang saya bagikan agar dapat memberkati saudara, dapat menguatkan saudara, dapat juga menuntun saudara, dapat juga mendidik saudara. Ya, nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam video ini saya akan menyampaikan satu topik yang menurut saya topik ini saudara apa ya bisa dikatakan ya, karena topik ini saudara mengandung kekesalan. Jadi saya ingin bicara soal kekesalan terhadap orang-orang Kristen di akhir zaman. Loh, mengapa saya mengatakan saya kesal dengan orang-orang Kristen di akhir zaman? Karena banyak orang-orang Kristen yang mengatasnamakan orang beriman lah, orang percaya lah, orang anak Tuhan lah. Tapi saudara-saudara, pada sesungguhnya faktanya mereka tidak menunjukkan bahwa mereka itu orang beriman, bahwa mereka itu anak Tuhan, bahwa mereka itu orang percaya, saudara-saudara ya. Nah, saya tertarik melihat satu ayat firman Tuhan yang buat saya ayat ini saudara perlu saudara mengingatkan kepada kita. Itu sebabnya luar biasa Alkitab ini. Ada hal-hal saudara yang kadang-kadang menurut kita kok ini bisa ditulis ya? Iya kan? Kok hal sepele ini aja kok bisa ditulis? So, saudara-saudara, itu menurut saudara sepele saudara ya. Tapi menurut firman Tuhan tidak sepele. Makanya Tuhan itu sudah tahu saudara dengan kehidupan manusia. Itu sebabnya perlu firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita. Nah, saya tertarik saudara-saudara melihat firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Nah, nanti saudara ketika sudah membaca ayat ini baru saya percaya, saya doakan supaya banyak mata orang Kristen terbuka. Sehingga mereka bukan hanya jadi sekedar Kristen, bukannya mengatasnamakan saya beriman, saya orang percaya, saya anak Tuhan. Tetapi mereka juga perlu melihat selama ini yang mereka lakukan. Apakah sudah sesuai standarnya anak Tuhan, orang percaya, orang beriman? Ayat ini yang akan menguji kita semua. 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul. Lihat, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Padahal kan menurut pikiran kita kan sepele. Tetapi lihat, firman Tuhan dengan teliti memberitahukan kepada kita. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ini luar biasa loh saudara ya. Walaupun menurut pandangan pikiran manusia, ini sepele, saudara. Tetapi Alkitab dengan detail menjelaskan kepada kita, perlu memberitahukan kepada kita, ya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Kata-kata terakhir itu luar biasa. Tadinya dia memulai dengan jauhilah tahayul, dongeng nenek-nenek tua. Kemudian dia mengakhiri dengan latihlah dirimu beribadah. Ini yang saya sebut banyak orang Kristen di akhir zaman ini yang hanya mengatasnamakan saya orang beriman, saya orang percaya, saya anak Tuhan. Tetapi pada faktanya tidak menunjukkan seperti itu. Masih banyak orang Kristen yang percaya tahayul-tahayul. Masih banyak orang-orang Kristen yang percaya dongeng-dongeng nenek tua. Kalau kakinya tersentuh batu katanya sial. Apaan itu? Ngaco saudara-saudara. Ngawur. Katanya kalau sisir rambut malam nanti mati. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sebenarnya saudara ini orang percaya, saudara percaya Tuhan atau percaya yang tahayul-tahayul begitu sih? Katanya kalau ada cicak itu berantem, ada sesuatu yang mau terjadi. Itu buat saya saudara otaknya itu saudara ya. Otaknya itu udah hang. Makanya Alkitab ini perlu saudara menjelaskan kepada kita. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu dekat dengan Tuhan. Latihlah dirimu pada firman Tuhan. Supaya engkau tidak mudah tertipu dengan hal-hal yang tahayul. Dongeng-dongeng.
Itu yang saya sebut, kadang-kadang saya kesel dengan orang-orang. Saya jengkel saudara dengan orang-orang Kristen di akhir zaman ini. Yang mengatasnamakan orang beriman, yang mengatasnamakan orang percaya, yang mengatasnamakan Tuhannya Yesus Kristus. Tapi coba lihat faktanya. Ayat ini yang menguji kita. Betul nggak kita orang percaya? Betul nggak kita orang beriman? Betul nggak kita anak Tuhan? Masih banyak saudara. Orang-orang Kristen yang masih percaya begini. Ya ampun. Bertobat bos. Latih dirimu beribadah. Latih dirimu dekat dengan Tuhan. Latih dirimu baca firman Tuhan. Itu yang paling penting. Ngawur aja kerjanya. Percaya beginilah, percaya begitulah. Astaga. Yang sebenarnya saudara mau percaya Tuhan? Atau cerita-cerita yang gak beres-beres begitu sih? Cerita-cerita yang gak masuk akal. Cerita-cerita yang kosong saudara. Justru itu yang menakuti saudara. Dengan cerita-cerita seperti itu membuat saudara takut. Iya. Kalau tersangkut kakinya, aduh, apa ini muter? Kalau lidahnya tergigit, wah, orang sebut-sebut katanya, orang sebut. Kalau bersin-bersin terus orang sebut-sebut, bukan orang sebut-sebut, memang pilek saudara. Ngawur aja kerjanya. Maka saya heran dengan orang-orang Kristen akhir zaman ini saudara. Lebih memilih percaya cerita-cerita yang gak beres daripada firman Tuhan. Izinkan saya mengingatkan saudara. Latih dirimu beribadah. Latih dirimu dekat dengan Tuhan. Latih dirimu baca firman Tuhan. Latih dirimu untuk hidup terus setia dengan Tuhan. Itu jauh lebih penting. Makanya ayat selanjutnya berkata apa? Latihan badan ini terbatas gunanya. Arti selanjutnya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Artinya kalau latihan jasmani kita berguna, ada gunanya. Saudara olahraga ada gunanya untuk kesehatan. Apalagi kalau saudara beribadah. Sangat-sangat berguna. Makanya Alkitab bilang apa? Jangan menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah yang seperti dibiasakan orang. Latih dirimu beribadah. Saya ingatkan kepada saudara-saudara, dimanapun engkau berada, ayat ini sedang menguji saudara. Apakah saudara betul-betul orang beriman, orang percaya, anak Tuhan? Itu yang kadang-kadang saya kesel dengan orang-orang Kristen di akhir zaman ini kadang-kadang. Karena mengatasnamakan orang percaya, orang beriman, anak Tuhan, tapi masih percaya hal-hal yang tahayul, masih percaya dongeng-dongeng nenek tua, masih percaya begini-begitu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam video ini saya hanya mau ingatkan bagi saudara, robah hidup saudara. Jangan hanya Kristen saja. Yesus bilang apa? Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan lalu diselamatkan, melainkan mereka yang melakukan firman. Yesus bilang apa? Ibuku ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Yesus bilang apa? Engkau akan disebut muridku jika engkau melakukan segala perintahku. Kalau engkau orang Kristen mengatasnamakan orang beriman, orang percaya, jangan hanya jadi orang Kristen saudara, tapi mari sungguh-sungguh engkau dalam Tuhan. Saya ingatkan kembali kepada saudara-saudara, latih dirimu beribadah, latih dirimu dekat dengan Tuhan, latih hidupmu setia kepada Tuhan, latih dirimu untuk terus membaca kitab suci. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya.